Selamat pagi Bu, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Tokoh Penggiat Moral atau Karakter Bangsa. Pengertian karakter bangsa. Apa itu karakter bangsa? Karakter bangsa adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani, bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Fungsi dari karakter bangsa. 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nilai-nilai dalam karakter bangsa. Nilai yang dikembangkan di dalam karakter bangsa. Yang pertama, nilai agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat dan bangsa selalu didasarkan pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, budaya, dan seni. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat dijadikan dasar dalam mempersembahkan makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Tokoh-tokoh penggiat karakter bangsa. Aspek demokrasi. H.O.S. Tjokroaminoto 1882 sampai 1934. Tjokroaminoto adalah sosok pemikir bangsa yang mendukung penerapan konsep demokrasi dalam pemerintahan suatu negara. Dari pemikirannya, konsep negara demokrasi yang diinginkan dan diperjuangkan mengacu pada konsep negara Republik Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, negara Madinah merupakan negara demokrasi yang dijiwai semangat sosialisme Islam, terutama dalam Piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Piagam Madinah digagas dan kemudian disusun dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan kerjasama, melindungi hidup dan harta seluruh masyarakat Madinah yang majemuk. Kedua, Abdul Rifai 1871 sampai 1937. Salah satu pejuang budaya yang dilakukan oleh Abdul Rifai yaitu mengembangkan bahasa Melayu di tengah-tengah dominasi dan intervensi bangsa penjajah yang masih sangat berkuasa di tanah air saat itu. Abdul Rifai menilai bahasa Melayu merupakan bahasa pemersatu bagi rakyat pribumi, bahasa yang menjadi penghubung bagi masyarakat yang multikultural dengan berbagai macam bahasa lokal. Sultan Takdir Ali Sabana. Sultan Takdir Ali Sabana adalah salah seorang tokoh sentral yang terlibat secara intensif dalam merumuskan dasar kebudayaan Indonesia. Namanya banyak dikaitkan dengan bidang budaya dan sastra. Beliau adalah pemikir budaya, sastrawan, filosofi, dan sejarawan. Dasar pemikiran Takdir tentang polemik kebudayaan yakni ilmu dan teknologi barat yang berasal atau berkembang sejak zaman Renaissance. Takdir berkeyakinan bahwa etika adalah inti dari kehidupan perorangan masyarakat dan kultural secara umum. Pemahaman mengenai masalah-masalah kebudayaan secara lebih luas baik di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Dr. Sutomo. Menurut Dr. Sutomo, pendidikan berat yang diselenggarakan di Indonesia oleh pemerintah kolonial sebenarnya sudah terlihat kekurangan dan kesalahannya sejak awal. Untuk itu, Sutomo mendukung gagasan taman siswa digagasi oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya,
menekankan gagasan pendidikan pada produk barat seperti intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme memang penting, namun jika hanya aspek tersebut yang ditekankan, niscaya hanya akan menciptakan karakter bangsa, hanya cukup berpikir tanpa dikembangi dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional menjelang masa akhir penjajahan Belanda mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Namun perhatian pendidikan Belanda berkaitan belum menandai karena masih bersifat kolonialis karena diupayakan untuk satu tujuan, yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak penjajah dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kondisi demikian yang mendorong Ki Hajar Dewantara untuk merespon. Dialah tokoh yang mengagas agar pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa sendiri dan didasarkan pada semangat nasionalisme. Muhammad Syafi'i, dalam pandangan Syafi'i, anak-anak didik perlu belajar bekerja agar mereka pandai dan cakup mempergunakan tangannya selain memakai otaknya. Peserta didik harus diajarkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan pembawaan dan kemauannya di masa depan. Pandangan Syafi'i tersebut merupakan reaksi terhadap sekolah kolonial yang mempersiapkan murid untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik orang asing. Syafi'i menantang intelektualisme yang hanya mementingkan aspek atau pengetahuan saja. Menurutnya, manusia sebagai kesatuan jiwa raga, kesatuan individu, dan anggota masyarakat seharusnya diperhatikan perkembangannya. Sekian dan terima kasih.